adalah di Jawa ini tahun 2500 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Ini migrasi pertama dari dataran Asia Tenggara itu memenuhi Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, mendesak orang-orang Austromelanosoid yang berkulit hitam berambut keriting ke arah timur, ya, memenuhi Papua sampai ke Kepulauan Indonesia, sehingga kemudian Oke teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam hutan untuk meneliti dan mensurvei ya, serta studi observasi berbagai macam potensi baik alam maupun budaya yang ada di atasnya. Kali ini kita bersama saya Adi Sucipto, Kang Adi Sucipto ya, termasuk Ketua Gopektan ya, Kabupaten Mojokerto. Luar biasa sekali. Jadi masyarakat sekitar hutan memang sangat perlu diberdayakan karena potensi alamnya sangat luar biasa sekali, terutama kopi, Mas ya. Ya, kopi. Di sini kopinya namanya itu kopi Asmoro, kopi asli Anjasmoro. Oh, kopi Asmoro itu singkatan, kopi asli Gunung Anjasmoro. Jenis kopi apa saja yang ditanam di lokasi ini? Di sini ada dua jenis kopi, Mas. Excelsa sama Robusta ya. Luar biasa sekali. Konon katanya di perkebunan kopi ini banyak sekali semacam ini batu-batu purba ya, jejak-jejak peradaban leluhur kita, Neolitik, Megalitik, masa prasejarah. Diduga di belakang kita adalah semacam menhir ya, menhir masa prasejarah itu semacam tugu batu, fungsinya dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, tempat bermusyawarahnya para tetua desa maupun mengikat binatang kurban seperti kerbau. Mungkin dengan Mas Adi ini kita mau ditunjukkan ke situs apa, Mas? Ya, ini ada situs namanya situs Batu Kursi. Tadi warga menemukan batu kursi ya? Iya. Batu kursi teman-teman, dalam penelitiannya Van Heugeren meneliti masa prasejarah, batu kursi disebut juga stone seat atau juga disebut kursi arwah, Mas. Iya. Atau spirit seat. Nah, coba kita melangkah di sungai-sungai ini ya. Tapi sungainya sangat indah ya. Airnya seperti kaca. Nah, ini kaca yang luar biasa ya. Dan pinggiran sungai atau peradaban lembah sungai itu memang identik dengan kehidupan purba pada masa lalu, karena sungai itu tempat kemudian kebutuhan sehari-hari ya, mandi, mencuci pakaian atau memberi makan binatang, dan kebutuhan tidak terlepas dari sungai atau air ya teman-teman ya. Tanaman kopi yang sedang berbuah, teman-teman ya. Ini jenis kopi apa, Kang Adi? Segini umurnya berapa tahun, Kang Adi? 2 tahun sudah berbuah. Jadi 2 tahun saja kopi di sini sangat subur. Lihat daunnya itu hijau royo-royo. Apalagi buahnya teman-teman ini banyak. Merentul ya, merentil dan merentol. Iya banyak kan, merentul teman-teman. Coba kita, ini ada kopi yang 2 tahun sudah berbuah. Kalau ini ada perhatian dari pihak atau pemerintah terkait gitu ya, untuk mengembangkan kopi Excelsa di daerah Gunung Anjasmoro, Asmoro. Apa tadi? Anjasmoro. Asli Anjasmoro. Lah ini luar biasa sekali ya, kopi Asmoro teman-teman. Lupa Instagramnya kopi Asmoro. Nah ini luar biasa sekali. Dunia juga sangat subur ini ya. Lokal ini ya, sangat subur ya. Bunga-bunga juga sangat banyak. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu memang sudah masuk ke Jawa. Awalnya membawa kopi di Afrika di tanah sebagai sebuah kesenangan di pekarangan rumah. Kemudian hasil kopi Jawa ini dibawa ke Belanda. Itu disampaikan kepada semacam pendengar apa ya, yang namanya Tuan ke-17, The 17th
tekstur kalau nggak salah itu. Nah itu kemudian ternyata dari rekomendasi itu disuruh mengembangkan kopi Jawa. Ternyata tahun 1860 Jawa menghasilkan kopi terbaik di dunia dan terbesar di dunia. Pertama daerah-daerah Pelirang, Penanggungan, Anjas-Moro. Ini ternyata pada masa kolonial itu merupakan surga kopi. Nah, di mana gudang-gudang itu dipenuhi dengan kopi, teman-teman. Luar biasa. Selain kita membahas masalah kopi atau story of kopi ya, kita juga meneliti jejak-jejak peninggalan leluhur di sekitar kebun kopi. Sisi teman-teman, kemungkinan ini naga bertapa membatu, ini naga raksasa bertapa membatu ya. Nah, ini kemungkinan juga main dulu ya. Ada beberapa meja batu atau dolmen ya, tempat persajian pada masa prasejarah. Nah ini yang paling menarik tadi itu mana kan ya? Oh ini ya, ini warga menemukan warga menemukan kursi batu stone set atau Van Heckeren menyebut kursi arwah. Coba kita bersihkan ya Kang Adi, ayo kita bersihkan bersama-sama teman-teman. Ini tertutup sama belukar. Rahayu Mbak, permisi Mbak. Nah ini ternyata ada semacam kursi batu atau kursi arwah. Iya, stone set atau spirit set. Nah ini kena belukar apa bunga ini ya? Mungkin kamera bisa didekatkan, bisa diperlihatkan kalau di sini itu ada semacam stone set ya, atau kursi batu atau spirit set atau kursi arwah ya. Diduga pada masa lalu ini sangat berhubungan dengan persajian pada masa prasejarah. Artinya ini adalah peradaban batu besar neolitik, megalitik, peradaban orang-orang proto Melayu atau orang-orang Melayu tua yang berumur atau yang kehidupan mereka budayanya adalah di Jawa ini tahun 2500 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Ini migrasi pertama dari dataran Asia Tenggara itu memenuhi Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, mendesak orang-orang Austro-Melanosoid yang berkulit hitam berambut keriting ke arah timur ya, memenuhi Papua sampai ke Kepulauan Indonesia. Sehingga kemudian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ini mulai kemudian dihuni oleh peradaban batu besar neolitik megalitik orang-orang proto Melayu ya, atau Melayu tua. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai awal Masehi ini didesak lagi ada migrasi besar-besaran kebudayaan Dongson dari Yunan atau Tiongkok Selatan ini juga mulai merambah ke Asia Tenggara, migrasi secara besar-besaran, melakukan asimilasi atau perkawinan campur ya, dan peradabannya disebut dengan zaman perunggu atau kebudayaan Dongson. Sehingga kemudian tinggalan leluhur yang sangat luar biasa sekali ini patut kita jaga dan kita lestarikan ya. Selain kemudian perhatian akan perkebunan kopi ini, selain kemudian kopi, produk-produk apa namanya buah-buahan itu juga banyak ya. Apa saja yang biasanya itu menjadi primadona masyarakat sekitar hutan ini? Kalau buah-buahan di sini itu ada semacam jenis, termasuk buah-buahan lokal itu ada anggur, iya, termasuk yang tanaman endemiknya ini termasuk kopi, jenis kopinya eksosa sama robusta. Ini sebenarnya kopi endemik lereng Gunung Anjas-Moro ya, Robusta excelsa. Termasuk surga pisang ya di sini. Iya, pisang banyak. Pisang banyak. jenis apa saja Kang Adi? Ada pisang Ambon, Sobo atau kepok ya. iya, Kepok, Rojo Nongko yang untuk biasanya untuk pisang goreng. Nah, itu Rojo Nongko teman-teman. Jadi di lereng Gunung Anjas-Moro ini potensi dari kesuburan tanahnya ya, produk hutan dan perkebunannya ini sangat luar biasa sekali. Dan seharusnya generasi muda saat ini mulai mengambil ilmu dari masa kolonial tempo dulu. Sehingga kemudian Belanda berhasil menghubungkan desa-desa dan lereng-lereng Gunung Jawa dengan pasar yang ada di Eropa. Jadi produk Jawa ini diekspor ke Eropa.
memenuhi pasar-pasar di Italia, di Spanyol, di apa namanya, di Genoa, di Venesia, itu semua produk-produk dari Jawa. Ya, kopi Jawa terkenal di Eropa pada waktu itu. Seharusnya pemerintah sebagai bisa menjembatani produk lokal desa-desa Jawa sebagai produsen produk-produk pertanian atau perkebunan ini kemudian bisa menjadi produk ekspor andalan di seluruh dunia tentunya ya. Ya, luar biasa sekali. Apalagi saat ini memang masyarakat atau manusia itu tidak harus makan satu jenis makanan saja seperti roti saja, keju saja, melainkan harus makan beragam sekarang ini. Kalau dulu itu manusia diharapkan itu 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang harus memakan bermacam-macam makanan termasuk buah-buahan, manggis, durian, alpukat, kelengkeng, banyak di sini ya, termasuk pisang. Nah, ini agar terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit-penyakit tentunya ya. Selain itu Kang Adi, selain tanaman buah, herbal banyak juga. Herbal banyak. Mungkin sampai saat ini Kang Adi tahu apa herbal yang digunakan apa saja, misalnya beberapa sampel tanaman apa misalnya? Kayak mengkudu itu bisa, tanaman mengkudu itu bisa untuk mencegah demam, cegah paru-paru. Oh ya, jadi mengkudu di kerajaan Majapahit, di kakawin itu banyak. Di pasar-pasar di era kerajaan Majapahit itu dijual buah mengkudu. Nah, saya itu penasaran apa fungsi mengkudu, kan tidak enak. Ternyata salah satu khasiatnya itu bisa memperkuat vitalitas. Nah, luar biasa sekali mengkudu ya. Selain mengkudu Kang Adi, apa saja kemungkinan? Ada jahe merah. Jahe merah juga banyak di lokasi ini ya. Jadi jalan-jalan untuk menuju lokasi lereng Gunung Anjas-Moro ini sudah dicor ya, lebar, mobil dan kendaraan itu mudah. Bahkan wisata-wisata yang ditawarkan di sini misalnya apa Mas Kang Adi? Ada air terjun di Bidadari, termasuk jalur pendakian di pegunungan Anjas-Moro. Puncak Anjas-Moro bisa lewat sini, termasuk bisa. di air terjun 7 Bidadari. Jadi potensinya banyak ya, baik alam, budaya, ada Stonehenge ya, termasuk batu-batu, ada apa ini, stone set ya, batu kursi, bahkan umpak-umpak batu juga banyak ya. Ya, banyak. Ada. Salah satunya itu Umpak Wolu. Umpak Wolu, oh ya, tepatnya kita itu berada di desa mana? Di desa Rejosari, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Mojokerto. Luar biasa sekali, bahkan salah satu nama dusun itu Siman ya. Iya. Nah, mengingatkan kita pada kitab Negara Kertagama, Raja Hayam Wuruk setelah habis hujan senantiasa bertamasa ke selatan Istana Majapahit yang ada di Trowulan, mengunjungi Wewe Pikatan Candi Limo dan Siman, menghadiri upacara prasetyan yang selalu ramai, tidak pernah sepi. Ya, ini luar biasa sekali. Hal-hal seperti ini bisa dibangkitkan lagi, budaya-budaya seperti ini ya. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang Adi. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam lestari. Pas. Pak.